Saya cuma menganalogikan sederhana, Bang. Kalau uang itu dicetak oleh BI, yang berhak mengatakan bahwa itu asli adalah pencetaknya, kan? Bukan Roy Suryo atau Rismon Syanipar. Ya kan? Bukan itu. Jadi saya tangkap statement itu. Tapi ada satu logika menarik yang kemudian disampaikan oleh mantan Menko Polhukam Mahfud MD terkait dengan isu ini. Kita akan dengarkan bersama terlebih dahulu. Roy Suryo itu sekarang jadi tersangka. Kita tidak tahu persis, kan? Itu karena apa sih? Karena menuduh ijazah Jokowi palsu? Atau karena soal lain? Misalnya menimbulkan keonaran, menimbulkan kegaduhan, membuat berita bohong atau apa? Nah, kalau masalahnya ijazah palsu, saya sependapat dengan Pak Susno Duhaji. Sependapat juga dengan Pak Jimli. Dan itu sudah saya katakan bulan Maret yang lalu, kan, habis hari raya ketika saya pidato di kampus di Jogja itu, gitu. Kalau itu mau dibawa ke pengadilan, Roy Suryo itu ada dua. Satu, pengadilan tuh harus membuktikan ijazah itu benar asli atau tidak, iya kan? Kalau nanti di pengadilan lalu tiba-tiba dinyatakan Roy Suryo bersalah, padahal masalah utamanya dia menuduh palsu, harus dibuktikan dulu. Dan yang membuktikan ijazah itu palsu atau tidak bukan polisi, harus hakim yang mengusutnya. Polisi itu hanya mengimpun alat bukti lalu dijadikan bukti di persidangan. Polisi nggak boleh menyimpulkan ini asli, gitu, nggak boleh. Jadi harus diputuskan. Oleh sebab itu senarionya dua menurut saya. Satu, di pengadilan Roy Suryo itu sendiri nanti akan mengatakan begini. Roy Suryo akan mendesak, buktikan dong dulu bahwa itu asli. Saya tuduh itu palsu, mana aslinya? Kan gitu. Bisa begitu ya? Nanti. Ya bisa begitu, memang begitu kan? Iya. Mana aslinya? Kalau saya nuduh palsu lalu aslinya tidak ditunjukkan, mana? Karena logikanya adalah harusnya gugatan soal ijazah dulu yang diproses, baru kemudian pencemaran nama baik, kan? Baru dia pencemaran nama baik kalau ini terbukti palsu. Ini terbalik, Pak Mahfud. Ini sekarang pencemaran nama baiknya dulu yang diproses. Iya, tapi nanti di dalam kan penasihat hukumnya dan hakimnya harus membalik logika ini. Kalau tidak begitu nanti kacau hukum. Baik, ini menarik, ada dua poin paling tidak yang saya tangkap sebagai awam begitu. Saya ke Mas Heri. Jadi artinya ketika dikatakan ya pengadilan yang bisa mengatakan asli atau palsu dan penuduhlah yang harus membuktikan. Logikanya seperti apa kemudian dalam hukum pidana? Ya, dalam konteks hukum secara umum ya, kita mengenal istilahnya actori incumbit onus probandi begitu ya. Siapa yang mendalilkan maka dia kan tetap harus membuktikan. Nah, cuman dalam konteks ini karena sudah masuk ke tahapan penyidikan, berarti kan sudah berlaku dua asas tadi, asas presumption of innocence, praduga tidak bersalah, pasti itu akan dipegang teguh prinsip oleh Bang Kosenuddin dan juga Bang Roy Suryo dan kawan-kawan. Tapi di sisi yang lain pastinya penyidik akan bicara dalam konteks asas presumption of guilt, bagaimana membuktikan kesalahannya. Nah, tinggal tadi persoalannya kan kita melihat ini objeknya adalah ijazah. Nah, kalau memang ada keyakinan penyidik berdasarkan minimum dua alat bukti tadi bahwa ini adalah memang palsu, ya sebenarnya nggak perlu juga menurut sampai ratusan saksi begitu ya, kemudian ahli yang jumlahnya sampai lebih dari 5 orang untuk hanya memastikan itu ijazah asli atau tidak.